Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan Tadabbur Ma'iyah. Kali ini kita akan masuk kepada ayat kedua surat Al-Baqarah. Barangkali Mas Saiful bisa memaparkan hal-hal yang penting dan relate untuk kita ketahui dalam kita mentadaburi surat Al-Baqarah ayat kedua ini. Oke, baik Mas Helmi, terima kasih. Dan juga teman-teman semua yang menyimak dialog ini. Pada ayat kedua ini kita menemukan beberapa kata kunci, Mas Helmi. Dan Ya, semuanya, beberapa ini bukan hanya satu atau dua, bahkan dalam satu ayat ini ada banyak sekali kata-kata kunci. Salah satunya adalah penggunaan kata-kata zalika dan alkitab. ya, Zalika ini kan kalau dalam bahasa Arab kan isyarat untuk menunjuk tempat atau sesuatu yang ada di kejauhan. Kemudian dihubungkan dengan Alkitab. Jadi yang bisa kita tafsiri dan bisa kita jadikan tadabbur ini sesungguhnya memang Al-Quran, nanti Alkitab itu yang dimaksud adalah Al-Quran, itu ada di satu posisi yang sangat tinggi tempatnya. Artinya dia ada di posisi yang sangat mulia, di ketinggian tertentu di mana di sanalah letak kemuliaan di Al-Quran. Kemudian yang kedua Alkitab. Alkitab di sini yang dimaksud memang Al-Quran, tetapi ada kata-kata tambahan, yaitu huruf al. Al itu hmm, menurut para mufasir, para ulama, itu al ini yang biasanya dipahami sebagai al-ta'rif, itu juga memiliki muatan makna, yaitu al ini untuk menunjukkan kesempurnaan dari semua kandungan, konten, isi, susunan, komponen, anasir, atau apapun yang ada di Al-Quran. Jadi semuanya serba sempurna. Susunannya sempurna, komponennya sempurna, pilihan kata-katanya sempurna, kemudian urutan-urutannya sempurna, dan seterusnya. Pokoknya semua komponen itu disusun secara sempurna oleh Allah, yang semua itu Mas Helmi, la ya, raiba, tidak ada keraguan sama sekali. La raiba ini untuk menafikan semua jenis keraguan. Karena ditampilkan dalam bentuk nakiroh, la raiba, artinya tidak ada keraguan sedikit pun yang ada di Al-Quran. ya, Dan ini ya, berlaku untuk semua manusia, Mas. Walaupun nanti yang bisa mengambil petunjuk dan bisa merasakan manfaatannya adalah uh, untuk orang-orang yang bertakwa. Hudalil muttaqin. Itu Mas Jami untuk ya, pembuka dari ngobrol ya. kita. Monggo. Saya membayangkan betapa awal surat Al-Baqarah ini, yang notabene juga awal Al-Quran ini kan secara dalam tanda petik, secara politik dan diplomasi itu sangat sangat smart gitu ya, Mas Saiful, sangat canggih ya. Setelah Alif Lam Mim itu muatannya adalah eh, Fawatihus Suwar, tiga huruf yang tidak bermakna tapi ditempatkan di situ dan pada konteks waktu itu apa namanya betul-betul membuat apa tadi itu menurut Mbak Fuad mata membelalak dan kepala mendongak menggerakkan pikiran dan keinginan dan seterusnya itu tiba-tiba ayat kedua adalah penegasan bahwa kitab ini atau kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Ini statement yang luar biasa gitu ya, statement yang memberi penegasan di awal bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Kira-kira kalau dalam pemahaman Mas Saiful, kenapa Al-Quran itu memberikan statement tentang soal apa keraguan itu loh, Mas? Kira-kira apa supaya kita bisa memahami makna penegasan ini? Ya, jadi kalau kita rujuk kembali dari ayat pertama, Alif Lam Mim itu kan sebenarnya kita disodori oleh Allah satu bentuk kegaiban. Alif Lam Mim ini kan Ya, gaib, Mas, karena kita nggak ya, bisa merengkuh sepenuhnya. Kita mau melakukan musyahadah, penelitian secara empiris rasional bagaimana wong Alif Lam Mim ini jangkauannya, nuansa dan makna yang ditawarkan oleh Allah ini syarat dengan kegaiban. Kegaiban ini artinya kita tidak akan pernah tahu sepenuhnya. Yang bisa kita rangkai, yang bisa kita capai adalah pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu pemaknaan subjektif ya. Objektivitasnya ya memang seperti yang sudah disinggung di pertemuan sebelumnya, Allah yang maha mengetahui. Nah, dari
alam kegaiban yang penuh dengan misteri ini kemudian Allah langsung masuk ke ayat kedua, yaitu dzalikal kitabul la raiba fih hudalil mutangkin. Ini kan benar-benar alam empiris. Alam Hmm. empiris itu kan alam yang bisa kita buktikan objektivitasnya, bisa kita kaji teksnya, dan bisa kita cermati setiap susunan kata. Jadi Allah sepertinya sedang mengajak kita untuk apa ya, membandingkan dan menyejajarkan bahwa dari kegaiban alif lam mim kita kemudian dibawa masuk ke situasi faktual empiris di mana kalau engkau ragu silakan teliti ayat-ayat Al-Qur'an, teliti setiap katanya, teliti setiap harokat dan maknanya, dan pasti tidak akan engkau temukan keraguan. Jadi ini dua sisi perbandingan yang dahsyat menurut saya, Mas. Dari Hmm. kegaiban menuju ke syahadah. Syahadah itu artinya kita bisa menyaksikan sepenuhnya bahwa Al-Quran ini memang benar-benar nggak ada keraguan. Dan keraguan di sini bukan dari sisi Al-Qurannya saja, bukan dari sisi makna teks, pilihan kata, susunan, maupun ya gaya bahasa dan seterusnya, tetapi juga tidak ada keraguan dari bagaimana manusia bisa memahami Al-Quran. Misalnya tidak ada lagi keraguan dari sisi rasionalitas, tidak ada lagi keraguan dari sisi kemanfaatan secara psikologi emosional misalnya, yang kita singgung di pertemuan sebelumnya. Jadi semuanya utuh. Utuh itu tidak ada celah sama sekali untuk meragukan Al-Quran karena semuanya komplit, padu, dan tidak ada celah bagi kita untuk menemukan satu alasan sehingga kita bisa meragukan dari isi Al-Quran. Makatan Hmm. Mas Helmi. Kira-kira di luar yang tadi Mas Saiful sampaikan, umumnya atau apa namanya, kalau dalam sejarahnya berkaitan dengan kitab suci atau dalam hal ini Al-Quran, itu biasanya orang-orang itu kalau apa namanya, dalam konteks meragukan apa sebenarnya yang diragukan gitu Mas Saiful. Mungkin bisa diberi beberapa contoh dan bagaimana Al-Quran sendiri menjawab tentang hal itu. Iya, ragu ini kan bentuknya banyak dan bisa sangat kompleks sesuai dengan kondisi kontekstual masing-masing orang, masing-masing pembaca atau siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran. Nah, yang menarik di sini Allah menggunakan satu kata roib atau dalam bahasa Indonesia kan ragu. Sementara kita juga mengenal kata lain, misalnya sak. Sak itu juga ragu, Mas. Tetapi mengapa Oke. Allah menggunakan kata la roiba, tidak la syaka misalnya? Karena ragu di sini bisa bermakna begini, ya ragu-ragu tentang otensitas Al-Qur'annya, ya ragu-ragu apakah misalnya ini memang benar-benar dari Allah atau malah Ya, jangan-jangan karangan ciptaan Nabi Muhammad, ya. atau juga ragu yang disertai dengan sangka buruk. Sangka buruk itu Hmm. berarti kan ada stigma negatif. Allah iki paling yo gaenane Nabi Muhammad. Allah iki paling karangane sopo gitu kan. Atau Ya, ya. ya jadi roiba di situ bisa ragu yang konotasinya memang belum memahami atau ragu yang memang sudah ditempeli oleh stigma negatif atau malah Hmm. juga dua-duanya. Ya. Maka kita tidak bisa mengklaim atau menelisik benar-benar sebenarnya apa sih yang diragukan karena masing-masing orang, masing-masing pembaca atau siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran memiliki tingkat keraguannya masing-masing dan itu yang tahu pasti dirinya sendiri bukan kita. Nah, Hmm. apapun bentuk keraguan sebesar atau sekecil apapun dia bersumber dari manapun keraguan itu, tetapi faktanya itu sudah terbantahkan oleh Al-Quran. Bukan Al-Qurannya sendiri yang membantah, walaupun secara tekstual itu sudah disampaikan la raibafi, tetapi memang faktanya realitas yang ada di Al-Quran memang tidak ada keraguan apapun yang ada di sana. Mengatakan Hmm. Mas Helmi. Ya, saya penasaran juga karena soal keraguan ini pada ayat-ayat yang lain Allah itu men-challenge gitu ya atau menantang orang-orang yang meragukan itu dengan meminta mereka mendatangkan beberapa ayat saja yang kira-kira setara dengan ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Dan sampai saat ini 15 abad lebih itu kan belum terjadi, belum terbukti ada yang bisa
membuat ayat-ayat yang serupa dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Apakah ini juga bagian dari bukti bahwa Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, Mas Saiful? Iya Mas, jadi maka kalau kita menilik dan mendalami ayat yang pas Mas Helmi sampaikan tadi itu Allah menantang memberikan ya sayembara, ayo sapa sing iso gawe kaya iki, siapa yang bisa menciptakan satu ayat saja, wa in kuntum fi raibin. Nah, itu kata-kata digunakan sama Mas, raib Ya, fi raibin berarti mimma sama dengan nazzalna. la raiba. Iya. Siapa yang mengalami keraguan dalam berbagai bentuk yang tadi kita sampaikan, ya ragu isinya, ya ragu asal muasalnya, ya ragu proses penciptaannya, atau malah ragu itu bisa berarti orang itu memang sedang memiliki kegelisahan jiwa sehingga meragukan isi Al-Quran. Hmm. Gampangannya rodok gak pati stabil emosional ya, 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 sehingga ya. dia ragu dengan isi Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina. Nah, kata yang dipilih Allah itu tidak tidak nabiyina, tidak rasulina, tetapi abdina. Ini Ya. untuk menunjukkan kesejajaran. Hmm. Sama-sama hamba, wis. Rasulullah itu hamba, kita juga hamba. Ayo, podo-podo hamba ini nek iso anjane kowe kita bisa menciptakan itu datangkan satu ayat. Satu Artinya surat ya, ini atau di satu suratin surat. bimisli. Ya. Ya, ini juga untuk menunjukkan bahwa satu ayat yang ada di Al-Qur'an itu pasti bukan bikinan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sendiri juga disebut di situ. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Loh, nek anjane padha-padha hambae dan Rasulullah pasti tidak menciptakan ini dan kita itu juga sebagai hamba Allah silakan ciptakan satu ayat dalam satu surat yang pendek sekalipun untuk bisa menandingi atau menyamai. Nah, keraguan ini kan sebenarnya sudah terjawab oleh tantangan Allah tadi itu. Sehingga Iya. ya kita terus mau kemana lagi? Semua pintu sudah ditutup oleh Allah untuk mau tidak mau kita memang baik secara rasional, secara emosional, secara rohani apalagi ya patuh tunduk untuk mengakui bahwa Al-Quran ini memang zalikal kitabula raibafi. Mengatakan Mas Elmi. Ya, terima kasih Mas Saiful. Di dalam paragraf yang kita baca tadi, Mbak Fuad juga menjelaskan bahwa di situ disebutkan dijaga melalui hafalan dan tulisan, dijaga dengan pengumpulan dan penulisan dalam suhuf pada zaman Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan dalam bentuk mushaf dan penggandaannya pada zaman Utsman bin Affan melalui kesaksian para penulis wahyu terkemuka seperti Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Sabit. Saya membayangkan bahwa Allah itu sungguh-sungguh sangat serius di dalam menyatakan bahwa tidak ada keraguan padanya pada Al-Quran dan sekaligus bagaimana Allah itu menjaga dan ini kan suatu proyek yang luar biasa kompleks dan berdurasi sangat panjang, Mas Saiful. Jadi Iya, tadi iya. dijaga lewat hafalan, tulisan, pengumpulan dan penulisan dalam suhuf dan proses itu sampai sekarang masih masih berlangsung. Orang menghafalkan Al-Qur'an, orang menulis apa mushaf Al-Qur'an tidak tidak habis-habisnya gitu. Orang mempelajari Al-Qur'an juga banyak. Jadi di dalam di dalam membuktikan apa yang yang Allah kemukakan tentang tidak ada keraguan padanya, ini digerakkan begitu banyak hal untuk secara akumulatif menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Allah itu benar-benar benar gitu. Dalam pandangan Mas Saiful bagaimana? Iya, karena faktanya memang itu terjadi dan sampai hari ini pun dan seterusnya juga akan terjadi. Artinya kan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun itu selain dia memang pasti statement firman dari Allah, tetapi secara faktual kenyataannya itu juga terjadi dan berlangsung hingga hari ini sebagaimana yang ditulis oleh Mbak Fuad. Jadi az-zikra itu secara umum ya, walaupun nanti ada makna khusus, itu sering dimaknai sebagai Al-Qur'an, ya memang proses penjagaan itu bukan sekadar statement yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tetapi sebagai sebuah proses fakta itu benar-benar terjadi sampai hari ini. Nah, ini kan juga salah satu poin untuk menunjukkan bahwa ya memang
Al-Quran itu dzalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan. Bukan sekadar Ya, ya. statement, tetapi fakta kenyataannya pun juga berlangsung sampai hari ini. Nah, sedangkan fakta empiris yang benar-benar terjadi itu bukan hanya bagaimana Allah menjaga Al-Quran, tetapi juga nanti di sisi ilmu yang lain itu juga juga terjadi, Mas. Dan itu bisa kita temui fakta empiris itu sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah. Ya, kembali lagi memang tidak ada keraguan. Apa yang mau kita ragukan? Ini ayat ini memang benar-benar untuk membantah orang yang ragu, maupun ayat ini akan apa ya, menutup pintu bagi siapapun yang akan ragu. Misalnya dia belum ragu-ragu, tetapi kok di tengah mempelajari kemudian dia dihinggapi oleh rasa syak dan ragu, maka pintunya sudah tertutup. Jadi dua-duanya sudah nggak ada jalan. Yang dasarnya ragu sudah tertutup, yang akan mengalami keraguan juga sudah tertutup. Jadi ya Hmm. mau tidak mau, memang Al-Quran itu sesuatu yang sempurna, yang utuh, yang satu kalimat yang paling tepat ya sebagaimana yang Allah sendiri firmankan, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Itu Iya. Mas Helmi. Oke. Eh, Kalau kita rasakan, saya kira secara umum, khususnya umat Islam itu tidak ada masalah, tidak ada keraguan tentang kitab suci Al-Quran ya. Tetapi karena kita dituntun untuk melakukan pemahaman, dituntun untuk menafsirkan dan juga mentadaburi, dan dalam konteks kita membaca atau mendengarkan ayat kedua surat Al-Baqarah ini, yaitu Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin ini, barangkali dengan kita memahami, menafsirkan, mentadaburi, kita bisa merekonstruksi satu konsep, merekonstruksi satu pemahaman atau merekonstruksi pengertian. Nah, kira-kira dengan mentadaburi ayat kedua surat Al-Baqarah ini, kira-kira tadabur atau pengetahuan atau pengertian apa yang selayaknya bisa kita capai atau perlu kita capai, Mas Saiful? Oke Mas Helmi, kita menggandengkan dan menemukan urutan ayat pertama dan kedua ya. Alif Lam Mim tadi itu kan dimensinya Ya, kan dimensi penuh dengan kewaiban. Ya artinya kita memang hidup di alam yang tidak semuanya pasti kita tahu. Kita ya, dikurung oleh kegaiban-kegaiban di mana kita tidak akan tahu, misalnya 1 jam yang akan datang akan terjadi apa, kita berjualan itu akan dibeli oleh berapa orang, hari ini kita dapat laba berapa, hari ini kita akan dapat senang, susah, gembira, musibah, nikmat seperti apa, itu kan semua gaib. Tetapi ya, pada sisi yang lain kita harus tatak, kita harus apa ya, bahasa Indonesia tatak itu harus tegar, tangguh. tangguh menatap kenyataan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di ayat berikutnya yang sifatnya itu sangat empiris sekali. Dalikal kita bularoi bafi, dan itu benar-benar bisa kita alami. Artinya tadabbur yang bisa kita lakukan adalah menjaga keseimbangan antara kegaiban-kegaiban dalam hidup kita maupun menjaga keseimbangan ketika kita sedang benar-benar menghadapi kenyataan. Jadi antara yang Ya, gaib dengan yang nyata harus bisa kita seimbangkan dalam satu timbangan, mizan yang pas. Terlalu percaya yang gaib sehingga putus asa terhadap kenyataan itu juga tidak baik. Terlalu optimis dan hanya mengandalkan kenyataan tetapi meninggalkan sisi-sisi kegaiban itu juga membuat kita menjadi sembrono, tidak waspada. Harapan kita dari tadabbur ini, kita berdiri di dua pijakan kaki yang seimbang. ya, Satu di ya, kegaiban, yang satu di alam kenyataan. Nah, bagaimana kita menjalani itu, Mas? Bagaimana kita memahami yang gaib? Bagaimana kita menjalani yang faktual, yang nyata? Maka Allah sudah menyediakan satu kosakata yang sangat luar biasa, yaitu hudan. Hudan lil mutangkin. Hudan ini fungsinya bukan sekedar untuk memberitakan bahwa Al-Quran itu berisi petunjuk, tetapi Al-Quran itu ya petunjuk itu sendiri. Nah, hmm, jadi eh, ketika kita sudah bisa menyeimbangkan, kan orang bertanya, terus piye caranya supaya kita bisa seimbang antara yang gaib dengan yang nyata? Menyeimbangkan yang kita belum tahu dengan yang kita sudah tahu, maka Allah menyediakan hudan. Hudan ini semuanya sudah ada di Al-Quran, bukan sekedar statement atau fungsi bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk, tetapi ya Al-Quran itu sendiri adalah hudan atau ya, petunjuk ya, yang bisa menyeimbangkan
dua pijakan kaki kita, baik yang gaib maupun yang berdiri di pijakan alam nyata. Ngaten Mas Ya, Ilmi. terima kasih Mas Saiful. Perihal petunjuk bagi mereka yang bertakwa, ini tentu harus kita elaborasi pada edisi selanjutnya, karena ternyata pada edisi ini kita masih apa namanya berkisar di Dzalikal Kitabul la Raiba Fih, dan sesungguhnya itu pun belum cukup karena tentu saya yakin Mas Saiful masih bisa memberikan banyak informasi dan wawasan. Tetapi next edisi kita akan lanjutkan pada Hudalil Muttaqin. Sekali lagi terima kasih Mas Saiful atas kebersamaan menemani kami semua pada edisi ini. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.